Semangat pagi sahabat Hermina. Kembali lagi pada acara Hermina Podcast. Di sini untuk memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional pada tanggal 12 September 2023, kita akan membahas tema yaitu bagaimana cara mencegah dari karies gigi. Nah, di sini di samping saya sudah ada Dr. Fasibul Ngibat, dokter gigi yang ada di Hermina Wonogiri. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ya, mungkin langsung saja ya, Dok ya. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih, Dok, cara mencegah dari karies gigi. Tapi mungkin pertama-tama nih, Dok, sebenarnya karies gigi itu apa sih, Dok? Oh iya, secara awam mungkin orang-orang taunya karies gigi itu lubang gigi. Jadi warna mungkin kecoklatan atau kehitaman pada gigi, terus ada lubang pada gigi yang lama-lama menimbulkan keluhan. Mungkin biasanya ngilu atau kena panas dingin ngilu, terus misalkan lebih parah bisa sampai ke misalkan kematian saraf dari giginya, kemudian kegoyahan bisa berlanjut ke infeksi gigi yang gusinya jadi bengkak, giginya goyang kayak gitu. Oh, ya. Selanjutnya, Dok, mungkin sebenarnya untuk tahapan menjadi sebuah karies gigi itu bagaimana ya, Dok ya? Jadi proses terbentuknya karies gigi atau lubang gigi itu sebenarnya melalui proses yang tidak sebentar ya. Jadi itu harus ada akumulasi dari sisa makanan yang merupakan bahan makanan dari bakteri. Kemudian bakteri itu merubah sisa makanan tadi menjadi asam. Asamnya itu yang kemudian membuat gigi menjadi keropos karena dia melarutkan mineral-mineral yang ada pada gigi, sehingga lama-lama giginya menjadi keropos, terus akhirnya terbentuk lubang. Ya, jadi harus ada kuman, harus ada substrat atau makanan untuk si kuman tadi supaya terbentuk asam, dan juga butuh waktu juga untuk proses jadi lubang, sehingga kalau misalkan di hal ketiga tadi ada salah satu yang dikendalikan, mungkin nanti mungkin ada cara mencegahnya nanti lebih lanjut akan dijelaskan ya. Oh ya, siap, Dok. Tadi kan menarik, Dok. Makanan adalah suatu penyebab ya, salah satu penyebab. Salah satu penyebab. Sebenarnya penyebab lain selain makan apa aja ya, Dok ya? Atau mungkin ada yang lain mungkin? Jadi sebenarnya kalau misalkan ada makanan pun di dalam gigi, tapi kalau rutin dibersihkan, jadi minimal kan cara mencegah supaya tidak terjadi karies gigi, lubang gigi itu setiap kali setelah sarapan dan sebelum tidur itu gigi harus dibersihkan supaya tidak ada sisa makanan yang tersisa yang kemudian bisa menyebabkan kuman itu dapat bahan untuk membuat jadi asam. Asam di sekitar gigi yang bisa melarutkan mineral-mineral pada gigi yang bisa membuat gigi menjadi keropos dan akhirnya lubang tadi. Gitu. Nah, berarti kan penyebab utamanya adalah tetap makanan ya, Dok ya? Ya. Kemudian mungkin, Dok, ada makanan-makanan yang sering menyebabkan karies gigi itu apa aja ya, Dok ya? Terutama makanan yang lengket dan manis, karena kecenderungan ketika lengket itu kan dia menempelnya lama di permukaan gigi. Dan terus saja kalau misalkan makanan yang manis-manis itu lebih cenderung disukai oleh bakteri yang ada di rongga mulut untuk memproduksi asamnya tadi yang bisa melarutkan gigi tadi. Boleh tanya nggak, Dok? Ya. Karies tadi kan dijelaskan, Dok, bisa menyebabkan gigi itu berlubang. Sebenarnya resikonya apa sih, Dok, karies itu sebenarnya? Sebenarnya karies tadi kan lubang giginya itu sendiri ya. Jadi kalau mungkin masih awal-awal biasanya pengeroposan itu diawali dengan warna gigi yang lebih putih daripada biasanya. Jadi kayak ada bercak putih gitu, lama-lama menjadi kekuningan, kecoklatan, kehitaman, terus akhirnya menjadi lubang. Nah, lubang itu kalau masih dangkal, masih di permukaan enamel istilahnya, bagian terluar dari gigi mungkin belum terlalu ada keluhan. Tapi begitu sudah lubangnya mencapai ke dentin yang lebih dalam, itu kan ada saluran-saluran kecil yang mengarah ke dalam saraf yang ada dalam gigi, sehingga kecenderungan gigi akan menjadi sensitif ketika kena panas atau dingin, atau ketika rangsangan yang lain, misalkan ada sisa makanan yang terjebak dalam lubangnya tadi, sehingga giginya menjadi sensitif atau kerasa ngilu, biasanya gitu, kecenderungan ngilu. Kalau misalkan tidak segera diatasi lubangnya, itu nanti semakin parah, semakin dalam saluran saraf dan pembuluh darah yang ada di dalam giginya terbuka, itu
bisa menyebabkan kematian pada pembuluh darah dan saraf yang ada dalam saluran akarnya. Kemudian misalkan giginya sudah mati, kemudian lubang tidak juga segera diatasi, itu lubang tadi bisa menjadi jalan masuk untuk terjadinya infeksi pada gusi, awalnya pada gusi, tapi aliran darah yang ada di sekitar gigi dan gusi kan itu mengalir ke seluruh tubuh. Jadi kuman-kuman yang masuk ke sana bisa menyebar ke seluruh tubuh. Ya, jadi bisa ke jantung, bisa ke otak, bisa ke paru, tergantung aliran darahnya membawa kuman-kumannya kemana. Jadi bisa jadi dari infeksi jalur infeksi yang ada dalam gigi tadi menyebabkan infeksi di tempat lain. Jadi jangan dikira misalkan cuma sakit gigi aja, cuma ringan gitu. Itu kalau dibiarkan bisa menyebabkan infeksi yang lebih parah di bagian lain. Jadi tidak hanya di giginya, seperti itu. Oh, jadi mau tanya juga dok. Biasanya kan kalau teman-teman Hermina kan datang ke dokter gigi ketika sudah ada keluhan ya dok ya. Nah sebenarnya karies gigi itu bisa diperbaiki nggak ya dok ya? Ya, kalau masih awal-awal itu istilahnya masih kayak yang bercak putih tadi itu mungkin masih bisa dicegah dengan menambahkan mineral supaya bercak putihnya tadi bisa paling nggak pulih atau menghilang. Tapi kalau sudah menjadi lebih warnanya kecoklatan sehingga terbentuk lubang, itu harus ditambal, lakukan penambalan. Tidak bisa hanya dengan sikat gigi, tapi harus dilakukan penambalan supaya giginya kembali utuh gitu ya. Fungsinya juga kembali. Jadi tidak ada sisa makanan lagi yang terjebak di dalam lubangnya gitu. Jadi pencegahannya kalau misalkan belum terjadi lubang, ya tentu saja sikat gigi 2 kali sehari setelah makan, sarapan, dan sebelum tidur supaya tidak ada sisa makanan yang bisa membuat bakteri itu nyaman terus membuat asam dalam sekitar gigi yang akhirnya melarutkan mineral pada giginya seperti itu. Oh ya dok. Berarti pencegahan utamanya tetap sikat gigi ya dok ya. Mungkin ada pencegahan yang lain dok selain sikat gigi? Selain itu mungkin ini menghindari atau mengurangi makanan-makanan yang manis atau lengket. Kalau anak-anak kan biasanya suka permen atau coklat, itu sebaiknya dihindari atau dikurangi. Kemudian itu misalkan biasanya bapak-bapak itu ada kecenderungan mungkin merokok ya. Merokok itu bisa membuat mulut jadi lebih kering, lebih asam. Nah itu lebih disukai oleh bakteri, dan karena kondisi asam malah semakin mempermudah giginya untuk keropos ya, karena terjadi mineralnya terlarut gitu ya. Jadi hindari merokok juga, terus mungkin makan makanan yang berserat, jadi buah-buahan, sayur-sayuran, itu bisa meningkatkan kebersihan. Jadi serat-serat dari makanan tadi, dari buah-buahan atau sayur-sayuran itu bisa membantu untuk menjaga kebersihan dari permukaan giginya. Tentu saja ya kandungannya juga ya, vitamin mineral dari buah-buahan itu juga bagus untuk kesehatan gigi maupun gusinya, seperti itu. Kemudian pasta giginya mungkin kalau saya mengarahkan yang mengandung fluoride yang cukup ya, yang cukup untuk misalkan karena dalam proses setiap hari kita makan dari antara sikat gigi satu ke sikat gigi berikutnya, misalkan dari pagi ke malam gitu kan, pasti ada jeda kuman itu untuk membuat kondisi asam di mulut yang melarutkan gigi, meskipun belum terlalu signifikan ya, karena mungkin sekian jam gitu, itu tetap ada sebagian dari mineral gigi yang mungkin terlarut. Dengan dibantu oleh fluoride yang ada pada pasta gigi, itu bisa membantu mengganti mineral-mineral yang hilang selama jeda antara sikat gigi satu dengan sikat gigi berikutnya, seperti itu. Oh iya. Ya, terima kasih ya Dr. Gibat ya atas bagaimana cara untuk mencegah karies gigi ya. Tapi tetap bagusnya memang kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali ya? Paling enggak 6 bulan sekali. Satu lagi ya, karena proses terbentuknya entah itu lubang gigi maupun karang gigi itu proses
kalau misalkan dibiarkan ya, itu prosesnya itu sekitar sampai 6 bulanan. Jadi idealnya emang memeriksakannya itu setiap 6 bulan. Misalkan ada kerusakan itu kita bisa segera cegah supaya tidak berlanjut lebih parah. Karena kalau semakin parah, proses perawatannya lebih mahal. Terus misalkan dicabut, ujung-ujungnya kan ompong. Ompong pun tidak menyelesaikan masalah, nanti harus dibuatkan gigi palsu untuk mengembalikan fungsi dan estetikanya tentu saja ya. Jadi jangan diremehkan. Sebaiknya dicegah sebelum terjadi lubang yang parah. Oh iya, baik dok. Ya, terima kasih sekali dokter Ngibat atas tadi jelaskan banyak sekali tentang karies gigi ya dok ya. Iya. Ya, jadi kalau teman-teman Hermina ada keluhan tentang gigi, mungkin bisa datang ke Rumah Sakit Hermina Wonogiri, bisa konsultasi dengan dokter Ngibat untuk keluhan giginya, bisa pada hari Senin hingga hari Jumat pada jam 4 sore ya dok ya? Ya, jam 4 dengan janjian ya. Oh iya, jam 4 dengan janjian. Ya, terima kasih. Semoga sahabat Hermina sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.